di dunia, khususnya di Indonesia, ada wabah COVID-19, Corona Virus Disease 19, sehingga kita di lockdown. Ya, kita di lockdown. Karena kita di lockdown, kemudian kita di rumah. Kira-kira jenis pembelajaran apa yang kita bisa lakukan sekarang? Ya alhamdulillah sekarang walaupun nggak ketemu, kita bisa kuliah daring. Tapi sungguhnya yang paling pas bisa kita lakukan adalah apa? Belajar mandiri. Ya. Time to self learning. Waktu untuk belajar mandiri sekarang ini, karena kita di lockdown di rumah kita masing-masing. Kita di karantina di rumah masing-masing. Kalau kita nggak ada kemauan belajar mandiri, ngandelin orang lain, ya tentunya nggak akan jalan. Ya tentunya nggak akan jalan. Kalau anak-anak sekolah dipantau oleh gurunya, ya. Coba kalau kita yang biasanya meeting mingguan itu, kira-kira pembinanya ada yang memantau nggak kegiatan selama di rumah ini? Maka yang saya ajakkan kepada teman-teman dan kita sekalian, bagaimana kita memunculkan semangat, memunculkan kehendak, memunculkan kemauan untuk belajar sendiri, belajar mandiri. Hingga tepat malam hari ini, panitia memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan materi tentang hal ini. Nah, tapi karena kita orang dewasa, kita punya kehendak untuk memilih, kita bisa milih aktivitas apa yang kita akan lakukan di rumah. Ya. Kalau meme yang banyak keluar saat ini, rebahan ya. Ternyata rebahan di rumah bisa menjadi kontribusi menyelamatkan bangsa dan negara katanya. Ya. Tapi bagi kita, seorang yang punya tujuan tertentu, seseorang yang punya cita-cita tertentu, saya kira nggak mungkin dalam 24 jam di rumah keseharian kita itu akan rebahan terus. Nah, tentunya kita perlu memilih kegiatan apa yang akan kita lakukan yang bisa mencapai cita-cita kita. Baik, sehingga pilihannya jatuh kepada tarbiyah dzatiyah, self-learning, self-education, belajar mandiri. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita perlu belajar mandiri di saat-saat terutama saat sekarang ini. Yang pertama, menjaga diri ini prinsip ya, prinsip. Menjaga diri itu ternyata harus didahulukan daripada orang lain. Ya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian pernah naik pesawat. Ya kan? Di pesawat itu di awal pramugari menjelaskan tata cara keselamatan diri kan, keselamatan penumpang ya, keselamatan penumpang. Ya. Kalau ada sesuatu bahaya, kemudian pesawatnya ada masalah, apa yang dianjurkan oleh pramugari itu? Selamatkan diri Anda dulu, ya kan? Selamatkan diri Anda dulu, baru menyelamatkan orang lain. Walaupun itu anaknya sendiri digendongannya, suruh menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Karena menjaga diri itu mesti lebih didahulukan daripada orang lain. Begitu pula Al-Quran ketika memerintahkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, anfusakum dulu, dirinya dulu yang diselamatkan, baru ahlikum. Ya. Baru ahlikum. Satu, alasan kenapa harus tarbiyah dzatiyah dilakukan oleh diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri ini yang menjadi tanggung jawab utama bagi kita. Kita sendirilah yang harus bertanggung jawab pada keselamatan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, jika Anda tidak mendidik diri Anda, siapa lagi? Siapa lagi? Ya kalaupun ada pembina. Pembina itu kan ketemu hanya seminggu sekali. Tidak mengontrol keseharian Anda di rumah. Maka kalau bukan Anda sendiri yang mendidik Anda, siapa lagi? Gak ada orang yang peduli pada Anda. Kecuali Anda sendiri yang peduli. Kalau misalnya pembina setiap minggu mengumpulkan Anda untuk mau datang atau tidak, kan Anda sendiri yang memutuskan mau datang atau tidak. Pembina nggak bisa maksa, karena dia orang lain. Satu.
Nah, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ternyata nanti hisab yang Allah berlakukan kepada manusia itu sifatnya individual. Sifatnya individual. Kalau sekarang saya masih bisa menyampaikan nasihat pada kita semua, nanti ketika dihisab nggak bisa lagi. Mungkin di antara kita nggak saling kenal. Masing-masing lah yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Sifatnya individu, sifatnya personal. Nggak ada yang bisa membantu orang lainnya. Kecuali yang diberikan hak memberikan syafaat. Seperti Rasulullah. Tapi secara umum sifatnya sendiri-sendiri. Individual. Kemudian yang keempat. Tarbiyah mandiri sesuai dengan studi dan pengalaman pendahulu-pendahulu kita, ternyata tarbiyah yang dilakukan oleh dirinya sendiri itu akan lebih mampu mengadakan perubahan pada diri seseorang. Ya, pada diri seseorang yang mampu merubah dirinya adalah kalau dia mau belajar. Maka di sisi pembelajaran, yang namanya belajar itu adalah adanya perubahan. Perubahan pada siapa? Pada diri si pembelajar. Berubah apanya? Mungkin berubah pengetahuannya, mungkin berubah perilakunya, mungkin berubah pengamalannya, pengalamannya, dan sebagainya. Nah, tapi dia akan banyak berubah kalau dirinya sendiri melakukan. Kalau orang lain melakukan, sementara dia nggak mau, nggak bisa, nggak jalan. Baik, yang keempat. Kemudian yang kelima, tarbiyah dzatiyah merupakan sarana untuk bisa tetap tegar dan istiqomah. Tetap tegar dan istiqomah. Karena ternyata yang menjadi pengawas diri seseorang itu, ya orang itu sendiri. Yang menjadi pengawas diri saya sendiri. Kalaupun saya misalnya di rumah ada anak dan istri saya, tapi kalau ketika pergi kan mereka nggak ngawasi saya. Maka tarbiyah dzatiyah ini merupakan sarana yang tepat untuk bisa istiqomah, untuk bisa tetap tegar. Kemudian yang keenam, tarbiyah dzatiyah merupakan sarana dakwah yang paling kuat pengaruhnya. Ketika kita mentarbiyah diri kita, dengan ilmu-ilmu tertentu yang kita peroleh, maka pengaruhnya akan kuat karena kita sendiri yang ngomong. Ketika saya ngomong begini, lalu misalnya saya akan berbuat sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang saya omongkan ini, tentunya saya malu. Maka disitulah kuatnya pengaruh. Tapi kalau misalnya ilmu yang disampaikan pembina, begitu nggak sama pembinanya kan nggak ngaruh itu, ya kan? Nggak ngaruh. Kemudian yang ketujuh, ini merupakan cara tepat untuk memperbaiki realitas yang ada. Apa maksudnya? Sekarang kita lihat realitas masyarakat kita seperti apa. Ya, seringkali kita menggerutu, kita mengkritik, ya mengkritik pemerintah, mengkritik pimpinan, mengkritik jamaah, mengkritik organisasi dan sebagainya. Sebenarnya cara tepat untuk memperbaikinya itu ya kita perbaiki diri sendiri. Kita perbaiki diri kita sendiri. Maka supaya bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya harus belajar mandiri, belajar melalui tarbiyah dzatiyah ini. Baik, yang kedelapan, ternyata banyak sekali keistimewaan tarbiyah dzatiyah. Apa? Sarananya banyak, dan sarana itu selalu ada tiap waktu. Selalu ada setiap tempat, selalu ada di setiap kondisi. Kalau kita bareng-bareng untuk malam ini aja misalnya, kita harus menentukan rapat. Ayo kita bikin kuliah daring hari Selasa jam segini. Kan harus persetujuan banyak orang. Tapi kalau dirinya sendiri nggak perlu persetujuan orang lain, udah dilakukan aja. Tanya aja dirinya sendiri. Itu keistimewaannya. Kalau kita mau bikin acara, sering nggak jadi acaranya gara-gara si A nggak bisa, si B nggak bisa. Nah kalau kita sendiri orangnya, kan bisa kita tempatkan sendiri, tergantung kita mau apa tidak. Teman-teman sekalian, ini ada 3 contoh sahabat Rasulullah yang dikenal sukses tarbiyah dzatiyahnya. Yang pertama, Ja'far bin Abi Thalib. Ini paman Rasulullah.
beliau diamanai untuk memimpin rombongan hijrah ke Habasyah. Saat itu nggak ditemani Rasulullah. Rasulullah kan pembinanya, tapi dia dilepas saja ke Habasyah. Ternyata dia mau belajar mandiri, mau melakukan tarbiyah dzatiyah, sehingga ketika di sana ada saat itu Amr bin As ya, yang masih kafir, yang menghalangi dia untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Nah, ternyata hasil tarbiyah dzatiyah Ja'far ini bisa mengalahkan mereka, dan bahkan Raja Najasyi itu masuk Islam. Kemudian yang kedua, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dikirim ke Madinah. Mungkin teman-teman tahu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah disambut dengan gegap gempita kan? Disambut dengan gegap gempita. Padahal Rasulullah belum nyampe itu. Nah, tentunya ada orang yang mempersiapkan kan? Nah, di antara yang mempersiapkan adalah Mus'ab bin Umair ini. Dari mana dia belajar? Ya dari Rasulullah sebelum dia berpisah. Nah, ketika berpisah dia belajar sendiri, dia belajar mandiri. Kemudian satu lagi Mu'adz bin Jabal yang diutus Rasulullah ke Yaman. Ya, ke Yaman. Yaman itu agak jauh dari Madinah, dan ketika diutus ke sana dia sendirian. Nah, kalau sendirian dia akan menemui masalah-masalah di sana. Nah, ternyata karena tarbiyah dzatiyah yang dia lakukan, dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik ke Yaman. Ketika ditanya Rasulullah, kalau ada masalah di sana, bagaimana kamu menyelesaikan? Saya akan cari di kitabullah. Kalau nggak ketemu di kitabullah, saya akan cari di sunnah Rasul, di hadis Nabi. Kalau nggak ada juga, saya akan berijtihad, akan berpendapat sendiri. Nah, tentunya supaya bisa berpendapat, ya dia harus belajar. Baik, itulah yang bisa kita lakukan semasa Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk hidup hari-hari ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena dunia ini adalah ladang akhirat. Maka disinilah kita harus mempersiapkan diri kita, sehingga ketika pulang suatu saat yang kita tidak tahu kapan saatnya itu, kita sudah membawa bekal tertentu. Kan? Tentang ini kita ingat kembali ayat Allah yang pendek, surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah kita masih karunia keimanan ya, tapi iman ini adanya dalam hati kita masing-masing. Supaya iman ini bisa dibuktikan dengan amal soleh, ayo bersama-sama kita mendidik diri kita dengan belajar mandiri, tarbiyah dzatiyah. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.